Diduga alami gangguan jiwa, seorang nenek berusia 65 tahun asal Gebong, Kabupaten Pati, ditemukan tewas di dalam sumur. TNI Polri gelar simulasi pengamanan pemilu 2024 untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban saat pemilu. Trofi Piala Dunia Basket 2023 pun dipamerkan ke berbagai kota di Indonesia, salah satunya di kota Solo. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, diduga alami gangguan jiwa, seorang nenek berusia 65 tahun asal Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, pada Minggu 30 Juli 2023 lalu ditemukan tewas di dalam sumur sedalam 15 meter. Relawan dari Basarnas dan BPBD serta kepolisian mengevakuasi jasad seorang nenek yang terjebur di dalam sumur sedalam 15 meter di belakang rumahnya. Petugas berhasil mengevakuasi korban dengan waktu sekira 1,5 jam. Penemuan ini bermula ketika warga mendengar benda terjatuh di dalam sumur pada Minggu siang. Saat kejadian, warga berusaha memberikan pertolongan dengan mengulurkan tali ke dalam sumur lantaran korban masih hidup. Minimnya peralatan, warga pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gembong dan juga Basarnas Kabupaten Pati. Kepala Desa Samirejo Didik Sutriyanto menuturkan ketika korban diberikan uluran tali oleh warga, korban dalam kondisi masih sadar. Namun lantaran tercebur di sumur yang cukup dalam, korban tak kuasa meraihnya. Berupaya membantu mengulurkan tali, tapi hasilnya tidak bisa optimal, sehingga dari pihak warga komunikasi dengan pemerintah desa dan kepolisian sektor Gembong, kemudian kita telepon evakuasi dari Badan BPBD Kabupaten Pati dan juga dibantu dari Basarnas. Sementara itu, Kapolsek Gembong AKP Lilik Supardi menuturkan belum diketahui secara pasti penyebab terceburnya nenek berusia 65 tahun ini. Meski demikian, proses evakuasi berjalan dengan lancar. Meninggal kecebur sumur di Desa Samirejo, Dukuh Randangan. Mungkin dugaan sementara, Pak. Kenapa? Dan sementara karena kurang istilahnya sakit gangguan kejiwaan. Sementara informasi yang kami dapat seperti itu. Diketahui korban berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia dan dari hasil pemeriksaan polisi tak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, warga desa Tegal Dowo, Rembang, Jawa Tengah mengeluhkan keberadaan pabrik semen yang berada tak jauh dari permukiman mereka. Aktivitas penambangan batu kapur milik pabrik semen Rembang tersebut diduga menimbulkan polusi udara yang mengakibatkan pencemaran pada lahan pertanian serta berdampak buruk bagi kesehatan warga. Keluhan warga desa Tegal Dowo, Kecamatan Gunem, Rembang, Jawa Tengah terkait aktivitas penambangan batu kapur milik pabrik semen Rembang yang berada tidak jauh dari permukiman warga sudah cukup lama mereka rasakan. Warga sudah 5 tahun mengeluh lantaran aktivitas blasting atau penambangan batu kapur yang berada 3 km dari permukiman menimbulkan polusi udara serta mengakibatkan pencemaran pada lahan pertanian. Hasil blasting atau peledakan di lokasi tambang batu kapur menimbulkan debu pekat serta sisa batu yang berterbangan di lahan pertanian milik warga. Hal ini pun mengakibatkan tanaman milik petani rusak akibat tertutup debu dan membuat kualitas panen petani menurun. Beberapa warga seperti Abdullah dan Joko Priyanto mengatakan sudah beberapa kali keluhan ini disampaikan kepada pihak terkait. Namun hingga kini belum ada tindakan yang jelas. Padahal polusi udara akibat aktivitas blasting atau penambangan serta lalu lalang truk pengangkut batu yang melewati jalan permukiman warga bisa berdampak buruk bagi kesehatan warga, terutama bagi anak-anak. Dampak
saat ini debu penambangan karo armada dari perusahaan penambangan PT Bangun Arta (PBA) itu lewat depan ini Mas, depan rumah. Dan itu setiap hari, kalau hari Minggu libur. Untuk armada sendiri untuk menghitung nggak pernah menghitung Mas, karena hampir setiap hari kecuali Minggu Mas, Minggu memang libur. Tapi untuk Senin sampai Sabtu lewat depan. Kalau debu yang dirasakan warga berdampak apa? Ya kalau debu batuk Mas. Kalau harapannya warga sendiri terkait PT tambang itu Pak? Ya harapan warga ya secepat mungkin lah penambangan selesai sampai di sini. Kerusakan yang cekungan air tanah Watu Putih atau CAP di Kabupaten Rembang cukup sampai di sini. Jangan diteruskan. Yang jelas debu itu sangat mengganggu, apalagi yang ladang di sebelah sana itu yang mengganggu tanaman, karena tanaman tidak bisa maksimal untuk tumbuh karena dia butuh fotosintesis. Ketika daunnya ketutup debu kan nggak bisa maksimal Mas. Itu yang terjadi saat ini. Kalau untuk dampak warga sendiri seperti apa Pak? Ya kalau dampak warga kan lama-lama kan sudah terbiasa Mas, jadinya ya kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi faktanya memang debu ini sangat luar biasa. Itu terjadi sudah berapa tahun itu Pak? Kenapa Mas? Sudah terjadi berapa tahun itu? Kalau tambang di sini kan hampir sekitar tahun 2000-an ya kalau tidak salah, ingat saya. Ya semenjak itulah sudah mengalami dampak. Sementara itu untuk meminimalisir debu akibat penambangan, warga setiap harinya hanya bisa menyiram air ke caleg. Dalam hal ini, warga meminta agar aktivitas tambang di pabrik semen Rembang tersebut segera dihentikan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300
Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pemirsa, sebagai upaya untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban saat pemilu 2024 di Jawa Tengah, Kodam 4 Diponegoro bersama dengan Polda Jawa Tengah menggelar simulasi pengamanan bakal calon presiden dan kepala daerah pada pemilu 2024 mendatang. Pada latihan bersama di kawasan Simpang 5 Kota Semarang, personil gabungan TNI Polri memperagakan upaya tegas dalam membubarkan massa yang anarkis dan melakukan pembakaran sejumlah kendaraan. Pangdam 4 Diponegoro Majen TNI Widi Prasetyono mengatakan latihan gabungan berjalan dengan lancar, mulai dari persiapan hingga evakuasi dengan menggunakan helikopter. Latihan ini merupakan contoh kecil jika menghadapi hal-hal tidak diinginkan saat pemilu 2024. Jadi pada kesempatan pagi ini kita laksanakan latihan bersama antara Polda Jawa Tengah dengan Kodam 4 Diponegoro dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di mana kita lihat sendiri pelaksanaan berjalan dengan lancar. Ini adalah hanya satu contoh kecil bagaimana melakukan penindakan apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita semua tetap berharap bahwa pelaksanaan Pilpres maupun Pilkada nantinya dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, semua masyarakat menerima dengan ikhlas apapun hasilnya. Kemudian yang terpenting adalah untuk jajaran TNI dan Polri selalu bersinergi dengan kepolisian, dengan pemerintah daerah, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan ini sudah kita lakukan dari waktu yang lama, sehingga ini menjadi kebutuhan. Tidak ada tentara bekerja sendiri, polisi bekerja sendiri, pemerintah bekerja sendiri, tapi selalu bersama-sama untuk bersama-sama mengatasi permasalahan di lapangan. Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi juga menyebut latihan gabungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas yang akan dihadapi saat pemilu 2024 nanti. Jadi kegiatan yang kita lakukan adalah dalam rangka melakukan pengamanan penanggulangan terkait dengan VVIP. Jadi penanggulangan yang mempunyai kontingensi tinggi kita latihkan bersama-sama Kodam 4 Diponegoro dan Polda Jawa Tengah. Latihan kita maksudkan adalah untuk menyamakan persepsi di samping meningkatkan profesionalisme dalam rangka melakukan kegiatan tahapan-tahapan pemilu di wilayah kita, baik itu DPD, kemudian DPRD, Pilpres, sampai nanti Pilkada di masing-masing kita. Latihan bersama ini digelar sebagai bentuk sinergisitas TNI Polri dalam menghadapi pemilu 2024, sehingga dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan lancar dan aman tanpa adanya terjadi kerusuhan. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan Kabupaten Kendal melakukan gerak cepat dalam menghadapi tahun pemilu dengan menggelar pelatihan khusus bagi saksi yang nantinya akan ditugaskan dalam gelaran pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Menghadapi tahun pemilu 2024 yang semakin dekat, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal menggelar pelatihan pelatih saksi kepada para kader-kader partai yang akan diterjunkan untuk melatih para saksi di semua TPS atau tempat pemungutan suara. Acara yang diikuti 60 peserta dari kader PDI Perjuangan Kendal ini digelar di Aula DPC PDI Perjuangan Kendal pada Sabtu 29 Juli 2023.
Diketahui pelatihan ini diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari para ketua, sekretaris, dan bendahara dari 20 pimpinan anak cabang. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal, Munawir, mengungkapkan bahwa seluruh kader PDI Perjuangan Kendal bertekad untuk memenangkan pemilu 2024 serta menambah kursi di DPRD Kendal nantinya. PSPN daerah, badan sanksi nasional. Terus yang diundang itu 20 kecamatan, tiap kecamatan 3 orang, ketua, sekretaris, bendahara. Tujuannya dalam rangka untuk memberikan pelatih itu biar nanti dia di teman-teman ini dari ketua, sekretaris, bendahara ini nanti bisa memberi pelatihan ke tingkat TPS, tingkat desa dan tingkat TPS. Walaupun nanti semua itu akan kita kumpulkan lagi, setelah dikumpulkan akan kita kumpulkan lagi per dapel. Nanti yang dipandu oleh teman-teman PAC maupun komandante bintang 2 pengampu masing-masing. Karena PD itu kan memang sistemnya dibagi. Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Ahmad Suyuti menyebut untuk mencapai target yang telah ditetapkan, yakni 30% dari jumlah kursi atau 15 kursi saksi, harus dapat memperkuat seluruh elemen. Untuk itu perlu adanya pelatihan kepada para saksi, sehingga jumlah suara bisa terkawal dengan baik sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Yang pelatih saksi ini kita melibatkan KSB yang ada di PAC masing-masing, kemudian juga ada yang relawan juga. Selanjutnya nanti di breakdown per wilayah yang ada, per kecamatan taruhlah ada berapa TPS, berapa desa kan begitu. Nantinya akan ada semacam pelatihan saksi berkelanjutan. Baik itu saksi yang ada di tingkat desa, saksi yang ada di tingkat TPS, saksi yang ada di tingkat kecamatan maupun saksi yang ada di kabupaten. Apakah yang pelatihan ini nanti juga akan mensosialisasikan ke desa-desa atau gimana? Iya, itu berkewajiban didampingi oleh komandan bintang 2 yang memfasilitasikan itu. Ini jumlahnya berapa? Jumlahnya 3 kali 20 sekitar 60. Pak, untuk strategi pemenangan ini Pak dalam pileg dari PDI targetnya berapa? Kalau kita targetnya 30%. 30% ya? Iya. Dari 50 kursi itu? Betul. Terus untuk merealisasikan itu Pak, sejauh ini persiapannya seperti apa? Iya, teman-teman yang komandante dan juga komandante bintang 2 dan komandante bintang 1 kerjasama juga dengan komandante bintang 3. Selanjutnya nanti pasti juga akan menyusul komandante bintang 2 dan DPR RI. Ya, kita akan dengan sistem gotong royong. Iya, untuk penambahan kursi itu ada di dapel 1, 2, 3, 4, dan 6. Kecuali dapel 5 itu nggak ada penambahan. Hanya 7 kursi saja. Pihaknya juga menargetkan 30% dari jumlah kursi yang ada. Jika pada tahun 2024 adalah 50 kursi, maka akan ditarget 15 kursi, atau bahkan menjadi pemenang dalam Pileg 2024 mendatang. Dari Kendal, Unggul Priambodo, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pemirsa, tim Sus Polres Brebes melakukan razia geng motor di sejumlah sudut jalan di wilayah kota Brebes pada dini hari. Bahkan saat razia ini digelar, polisi sempat membubarkan sejumlah pemuda yang tengah asik berpesta miras. Inilah tim khusus Kalong Polres Brebes yang merupakan personil gabungan Resmob Satreskrim Polres Brebes yang menggelar patroli jalan raya untuk mengincar geng motor yang membawa senjata tajam pada Minggu dini hari. Patroli tim Kalong ini dilakukan dengan menyusuri sejumlah sudut kota Brebes, seperti pusat keramaian di Komplek Gor maupun kawasan alun-alun kota Brebes. Saat berpatroli, petugas menjumpai sekelompok pemuda yang tengah berkumpul dan menemukan sejumlah pemuda yang tengah menggelar pesta miras. Usai kedapatan menggelar pesta miras, polisi kemudian melakukan edukasi dan membubarkan para pemuda ini untuk dapat pulang ke rumah masing-masing. Sebenarnya kita mencegah gangguan Kamtibmas, terutama geng-geng motor, tawuran, begal, dan curanmor. Selain itu juga dilakukan sosialisasi ya Pak pada masyarakat tadi? Sosialisasi tetap kita lakukan pada tempat-tempat tongkrongan, tempat perkumpulan anak muda, contohnya di Gor, tadi di alun-alun, terus tadi di simpang-simpang yang ada perkumpulan juga, ada perkumpulan truk motor juga. Tadi kita sempat semuanya aman, tidak ada kejadian dan tidak ditemukan sajam atau indikasi yang akan melakukan tawuran atau kegiatan lainnya. Pak, ada himbauan enggak Pak pada anak-anak khususnya kalangan ABG Pak? Himbauannya yang jelas jangan tiru-tiru atau tren-tren yang tidak baik, kayak yang misalkan seperti yang tren di TikTok, Instagram, yang salah satunya kayak kata biser dan lain-lain itu tidak baik dan tidak perlu untuk ditiru. Pihaknya mengatakan patroli jalanan akan terus digelar secara rutin
sebagai upaya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di Kabupaten Brebes dari aksi King Motor. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, momen kembalinya jamaah haji kloter 79 yang mengalami kesulitan mobilitas dan berkebutuhan khusus pada Sabtu 29 Juli lalu, yakni bagi jamaah haji yang menggunakan kursi roda, mengaku telah mendapatkan pelayanan yang baik selama di Tanah Suci. Para jemaah haji yang menggunakan kursi roda mengungkapkan kepuasan mereka atas pelayanan yang telah diberikan selama perjalanan haji. Mereka adalah bagian dari jemaah haji asal Pati kloter 79. Salah satu jemaah haji Sujalbo yang ditemani istri Rusmi mengaku mendapat pendampingan khusus, di mana ia diprioritaskan selama proses pelaksanaan ibadah haji. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa mereka merasa dihargai dan diperlakukan dengan sangat baik selama seluruh rangkaian ibadah. Alhamdulillah, karena untuk bagi yang namanya pakai kursi roda itu selalu diprioritaskan. Untuk raudah itu jam 1 malam juga diprioritaskan kursi roda. Dan apabila akan ada yang mendahului dari kursi di stop. Pegawai Kemenak Pati Subhan menuturkan, para petugas haji dari Indonesia juga berperan penting dalam memastikan kebutuhan khusus para jamaah yang menggunakan kursi roda terpenuhi dengan baik. Dari fasilitas transportasi yang ramah disabilitas hingga bantuan ekstra saat tawaf dan syai, para jemaah merasa didukung penuh. Dan itu terdiri dari jamaah dari KBIHU An-Nur sebanyak 83, dari KBIHU Al-Hikmat 234, dan dari IBI Celuak 25 jamaah. Alhamdulillah untuk perjalanan dari Debar Kasih Solo sampai dengan halaman pendopo Kabupaten Pati ini sejumlah jamaah haji tersebut lancar. Namun ada satu jamaah haji yang tadi dijemput dari Debar Kasih 1 orang karena sakit, dan ada 1 jamaah yang masih dirawat di Rumah Sakit Madinah 1. Dari sejumlah jamaah itu ada 1 yang tertinggal dan yang 1 yang dijemput dari Debar Kasih. Pihaknya menambahkan pada kloter 79 kali ini terdapat 342 jemaah haji yang tiba di halaman pendopo Kabupaten Pati pada Sabtu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dengan adanya pelayanan bagi jamaah haji berkebutuhan khusus ini, semakin menunjukkan komitmen Indonesia dalam menyediakan akses stabilitas dan layanan inklusif bagi seluruh jamaah haji. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia menjadi lokasi bertandingnya 8 negara di FIBA World Cup 2023 mendatang. Sebelum gelaran tersebut dilakukan, trofi Piala Dunia Basket 2023 pun dipamerkan ke berbagai kota di Indonesia, salah satunya di kota Solo. Basis dari olahraga bulu basket, salah satunya Solo. Usai tiba di kota Solo, trofi bergengsi yang akan diperebutkan oleh sejumlah negara di FIBA World Cup 2023 telah dibawa keliling Solo dan dipamerkan di Solo Teknopark Jebres dan Rumah Dinas Wali Kota Solo Loji Gandrung. Tidak hanya trofi FIBA World Cup 2023, pada kesempatan kali ini juga diperkenalkan maskot dalam gelaran Piala Dunia kali ini yang bernama Chip atau Japan Indonesia Filipina. Dalam hal ini, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendukung dengan gelaran Piala Dunia Basket 2023 kali ini. Tak ketinggalan, putra Wali Kota Solo yakni Chan Etes juga nampak unjuk gigi dengan bermain basket. Ya, kita akan lanjutkan lagi mumpul tidak antri. Kita mendukung karena tadi sudah cukup antri, cukup banyak, dan sekarang kita akan lihat kembali. Untuk foto PGP-nya sekarang masih kosong, kita akan coba foto di sini. Ya. Oke, kita mana di sini? Aku ikut. Ya. Jadi kita belum sempat ya. Oke. Sini aja Bil. Ini 2 kuat ya Mas ya? 2 kuat ya. Oke, kuat banget katanya. Ya, sip. Makasih.
Sementara itu, Ketua PB Perbasi Daniko Sasih menyampaikan bahwa adanya penyelenggaraan FIBA World Cup 2023 ini di Indonesia akan sangat berdampak bagi perbasketan di tanah air. Teknik langsung naik enggak, tapi minimal dengan kejuaraan dunia main di Indonesia itu memberikan satu harapan pada generasi muda kita untuk mencapai prestasi di kemudian hari. Jadi ini adalah tontonan yang sangat luar biasa dan mimpi bisa main di Indonesia sebetulnya. Tapi kenyataan memang kita akhirnya bisa bawa ke Indonesia. Sedangkan Deputi Event Direktur FIBA World Cup 2023, Agus Maura menyebut kota Solo dipilih menjadi salah satu kota yang didatangi trofi Piala Dunia Basket kali ini lantaran antusiasme masyarakat Solo terhadap olahraga bola basket sangat tinggi. Makanya kita pilih Solo sebagai salah satu kota malah yang memulai, karena kita melihat ini ada basis olahraga bola basket tanah air. Karena habis dari Solo kita ke Denpasar, habis itu kemudian ke Surabaya dan ke Jakarta. Ada berapa kota? Ya itu tadi, Solo, Denpasar, Surabaya, Jakarta. Harapannya ya semakin memperkenalkan lah ya, bahwa sebentar lagi kita akan ke perhelatan dunia. Dan yang lain ini benar-benar pemain-pemain level dunia, juara dunianya main di sini. Salah satu tim favorit juaranya Kanada yang diisi pemain NBA ada di sini. Jadi memang suatu yang patut, dan saya juga mengundang karena kita mau melihat. Ini pertama kali pertandingan diadakan di Indonesia Arena, stadion yang memang setelah puluhan tahun kita merdeka ini baru ada satu fasilitas dengan kapasitas di atas 15.000, tepatnya 15.250, dan NBA sendiri mengatakan flawless atau tidak ada cacat ya. Top Trofi Piala Dunia Basket 2023 ini menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan ajang bergengsi tingkat dunia yang bakal digelar di Jakarta pada bulan Agustus mendatang. Laga FIBA World Cup 2023 kali ini juga akan digelar di Indonesia Arena yang merupakan stadion basket termegah di Indonesia. Diketahui Indonesia sendiri akan menjadi lokasi bertandingnya 8 negara di FIBA World Cup 2023, diantaranya juara bertahan Spanyol, Prancis, Kanada, Pantai Gading, Latvia, Libanon, serta Iran. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.